Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah dalam rangka belajar ilmu agama kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu kedamaian. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah pada pekan ini kita akan membahas kajian tauhid tematik, yaitu salah satu di antara ilmu pokok dalam masalah tauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dan memberikan kepada kita rezeki serta mengutus kepada kita seorang utusan yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu di antara ilmu pokok dalam tauhid, bahwa kita wajib mengimani serta meyakini Allah telah menciptakan kita, memberikan kepada kita rezeki dan mengutus kepada kita seorang utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam istilah Syekh Shalih Fauzan, al-ikhlas wal ittiba', yaitu memurnikan ibadah kita kepada Allah tanpa campur kesyirikan, memurnikan ibadah kita kepada Allah, memurnikan keyakinan kita kepada Allah tanpa kesyirikan, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pagi ini. Yang pertama, bahwa wajib kita meyakini serta mengimani Allah adalah zat yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, hal ata 'alal insan, ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu sebelum diciptakan oleh Allah adalah sesuatu yang tidak tersebut. Lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu sebelum diciptakan oleh Allah adalah sesuatu yang tidak tersebut. Artinya tiada. Kalau dalam bahasa Al-Quran, tiada itu adalah kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa berbuat kufur kepada Allah sedang kalian itu pada awalnya mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. 4 fase kehidupan kita. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Kapan kita mati? Yang pertama sudah pernah kita alami sebelum kita diciptakan. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian berbuat kufur kepada Allah sedangkan kalian itu adalah makhluk yang mati, artinya tidak ada. Sebelum kita diciptakan kita ini mati dan kita sudah mengalaminya. Fa ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Nah, sekarang kita hidup.
Tsumma yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan lagi. Kapan itu? Setelah di dunia ini. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti setelah mati akan dihidupkan lagi pada hari kiamat. Dua fase kematian dan dua fase kehidupan. Maka intinya bahwa manusia adalah Allah yang ciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan itu disebutkan oleh Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Nah, para jamaah sekalian, terutama para pemuda, adik-adik remaja, bahwa ketika dalam keyakinan kita sudah tertanam, kita yakin dengan seyakin-yakinnya dan kita beriman dengan seiman-imannya bahwa Allah yang telah menciptakan kita, maka ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan taufik dari Allah agar kita menjadi orang yang ahli ibadah, agar kita menjadi orang yang menunaikan hak Allah. Ya, alangkah tidak berakhlaknya seorang manusia ketika Allah yang menciptakan ia, lalu ia berpaling daripada ibadah kepada selain Allah. Kalau dalam analoginya, seorang pembantu atau seorang pekerja, seorang karyawan di sebuah perusahaan, dia ada hak dan kewajiban. Antara karyawan dengan perusahaan itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban karyawan bekerja, kewajiban perusahaan memberikan gaji. Lalu bagaimana menurut antum tentang seorang karyawan yang taunya minta hak tanpa menjalankan kewajiban? Dia minta gaji saja tapi tidak mau bekerja. Kira-kira bagaimana? Seorang karyawan yang setiap akhir bulannya dia minta gaji, tetapi dia tidak bekerja. Nah, itu dalam kehidupan manusia. Itu dalam kehidupan manusia. Alangkah tidak berakhlaknya seorang karyawan yang taunya minta gaji, tetapi dia tidak mau bekerja. Itu antara perusahaan dan karyawan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita antara majikan dengan pembantu? Lalu bagaimana kalau seandainya antara Khalik dengan makhluk? Allah menciptakan kita, kemudian kita tidak mau beribadah kepada Allah, malas sholatnya, malas puasanya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau naik haji padahal dia sudah mampu. Padahal Allah yang telah memberikan dia segala bentuk kehidupan. Maka ya, wajib bagi kita meyakini serta mengimani bahwa Allah adalah zat yang telah menciptakan kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan oleh Allah bertakwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Kemudian setelah itu Allah jelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Ini menandakan bahwa kita wajib beribadah kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita. Dan banyak lagi ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi ketika tertanam di dalam hati kita, Allah nih yang ciptakan kita. Atau seorang anak, ketika dilahirkan oleh ibu kandungnya, dibesarkan oleh bapak kandungnya, kemudian dia berbakti kepada orang tua yang lain.
diabaikan orang tua kandungnya? Kurang ajar. Seorang anak dibesarkan oleh bapaknya dengan kasih sayang, dengan pengajaran, kemudian dilahirkan oleh ibu kandungnya, orang tua kandungnya diabaikan, kemudian dia berbakti kepada orang tua yang lain. Kurang ajar. Lalu bagaimana dengan seorang hamba yang Allah telah ciptakan dia, lalu dia kufur kepada Allah, lalu dia berpaling daripada Allah? Kalau seandainya dia muslim, kemudian dia mengabaikan ibadah kepada Allah. Ingat ya, hak yang paling tinggi itu hak Allah. Terkadang kita menjadikan hak makhluk lebih tinggi daripada hak Khalik. Terkadang seorang anak lebih memuliakan dan meninggikan hak orang tua dibanding hak Allah. Ketika orang tua perintahkan, sami'na wa ata'na, patuh. Ketika orang tua yang perintahkan, dengar, kemudian taat. Tapi ketika Allah yang perintahkan, kemudian ia lalai dan mengabaikan. Waliyadzubillah. Jadi ini ya, wajib kita tanamkan keyakinan, akidah serta keimanan kita bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Dan ini landasannya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyuburkan keyakinan, menyuburkan keimanan dengan landasan ayat Al-Qur'an, bahwa kita meyakini Allah yang menciptakan kita. Ya, ada teori Darwinisme, orang kafir meyakini bahwa kehidupan itu terbentuk dengan sendiri. Teori evolusi manusia dari kera. Ini adalah kebodohan. Ya, ini adalah kebodohan. Kalau orang kafir berkeyakinan seperti itu, monggo silakan, tidak masalah. Kalau orang kafir berkeyakinan bahwa kehidupan ini ya ada dengan sendirinya, proses hukum alam, manusia dari kera, kalau orang kafir yang mengimani itu monggo dan silakan. Akan tetapi wajib bagi orang yang beriman, wajib bagi seorang muslim berkeyakinan bahwa Allah adalah sang pencipta. Bukan hanya menciptakan kita, akan tetapi menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini pertanyaan tentang penciptaan kepada orang-orang kafir, agar orang-orang kafir itu berpikir tentang penciptaan. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah manusia itu telah diciptakan oleh Allah dengan tanpa sesuatu? Maksudnya bahwa Allah telah menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada. Atau mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri. Kalau kita benturkan dalam logika manusia, apakah dia diciptakan atau dia menciptakan dirinya sendiri? Logika ini. Dan Al-Quran seiring dengan logika. Bukan berarti kita menafsirkan Al-Quran dengan logika, tidak. Tidak, ini keliruan yang nyata ya. Akan tetapi yang disebutkan oleh Allah, di dalam Al-Quran tidak berbenturan dengan fakta-fakta kebenaran. Di antaranya adalah tentang penciptaan. Apakah manusia itu diciptakan atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Telah nyata bagi kita bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Yang pertama dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Subhanallah. Ya. Seseorang yang tertanam di dalam hatinya keyakinan yang kuat bahwa Allah yang telah menciptakan ia, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Dia akan senantiasa mencintai Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa?
Allah berikan ia kehidupan yang nilainya tidak terkira. Kita mohon maaf ya, salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang barangkali lemah ekonominya, di perempatan jalan lampu merah, ketika meminta-minta dan dikasih oleh Allah melalui para hambanya, dikasih 10.000, dikasih 20.000, tersungkur menangis karena dikasih orang kaya yang dermawan. Berapa? 20.000. Sedangkan Allah memberikan kepada kita kehidupan segala-galanya yang tidak terkira dengan harta. Nah, ini yang pertama ya, bahwa kita wajib meyakini Allah adalah Sang Pencipta. Tujuannya supaya apa? Tujuannya yang pertama untuk meluruskan keyakinan kita dan membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang taat dan patuh dalam mengibadahi Allah. Jadi ya, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, sedekah, segala macam bentuk ibadah itu, maka pondasinya adalah akidah. Pondasinya adalah keyakinan. Maka ibadah kita diantaranya adalah dilandaskan dengan keyakinan Allah telah menciptakan kita. Kalau pekan yang lalu 3 asas ibadah apa? Ada yang ingat? Ya? Barakallahu. Berharap, takut, cinta. Al-khauf wal raja wal muhabbah. Tetapi di sini kita sampaikan bahwa agar kita menjadi orang yang kokoh dalam mengibadahi Allah, agar kita menjadi orang yang istiqomah mengibadahi Allah, wajib dilandaskan kepada tauhid dan keyakinan. Makanya teman-teman sekalian, mohon maaf, makanya dalam beribadah itu kita butuh apa ya? Seperti stimulus. Kita butuh kekuatan. Kalau tidak, maka akan jadi orang yang kadang beribadah, kadang tidak, kadang rajin, kadang malas. Sangat mudah terserang penyakit malas. Kenapa? Karena tidak dilandaskan kepada akidah. Ibaratnya kata para ulama, ibadah itu cabang, sedangkan akarnya adalah akidah. Sedangkan cabangnya adalah tauhid. Maka untuk mengokohkan ibadah kita kepada Allah, maka kuatkan akar, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Utamanya adalah kita meyakini Allah Sang Pencipta. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita wajib mengimani serta meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki. Kalau dalam masalah akidah ini disebut dengan asma'u was sifat. 3 tauhid kita, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat itu maksudnya bahwa kita meyakini, mengimani Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Allah memiliki nama dan sifat. Pak Ustadz, dari mana kita tahu Allah punya nama? Dari Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki 99 nama. Allah memiliki nama yang baik dan sempurna. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf. Allah menyatakan Allah punya nama. Atau di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, walillahi tis'ata wa tis'ina isma man ahsaha dakhala jannah. Allah punya 99 nama yang kita ketahui. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kita meyakini, mengimani Allah punya nama dan Allah punya sifat. Karena di dalam nama Allah terkandung sifatnya.
Di dalam nama Allah terkandung sifatnya. Ya, seperti yang kita tahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, itu nama-nama Allah, nama-nama Allah. Maka di antara nama-nama Allah, Ar-Razzaq, zat yang pemberi rezeki. Daya kekuatan Asmaul Husna dalam menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah beribadah, Masya Allah. Tadi kan disebut oleh Rasulullah, siapa yang mengamalkan Asmaul Husna masuk surga. Bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna, nama Allah dan sifatnya? Apakah kita nyanyi-nyanyikan? Tidak. Cara mengamalkan Asmaul Husna adalah dengan memahami makna yang terkandung dari nama tersebut, sifat yang terkandung dari nama tersebut, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Bagaimana kita mengamalkannya? Pertama, bahwa kita meyakini Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada makhluk. Ini keyakinan. Dampaknya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita berbisnis, ketika kita mencari nafkah, maka itu semua adalah bentuk ikhtiar, kewajiban kita untuk mencari dan menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidakkah Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya bahwa manusia pada 4 bulan ketika di masa janin telah ditetapkan oleh Allah baginya 4 perkara. Di antaranya adalah rezeki. Maka Allah telah menetapkan bagi seseorang jatah-jatah rezekinya. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa kalau seandainya kita mau mencari rezeki, kalau seandainya kita mau meminta rezeki, maka mintalah kepada yang memberikan rezeki. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke kuburan dan lain sebagainya. Meminta kepada Allah, datang kepada Allah, meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Bahwa Allah yang memberikan rezeki. Oh Pak Ustaz, bagaimana kalau seandainya seseorang bekerja lalu dia mendapat gaji dari perusahaannya? Apakah perusahaan telah memberikan kepadanya rezeki? Tidak. Allah yang memberikan rezeki. Ini keyakinan, ini tauhid. Allah yang memberikan kepadanya rezeki melalui perusahaan. Hakikat rezeki itu dari Allah. Kehidupan dunia ini adalah perantara-perantaranya saja. Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Akan tetapi kita wajib berikhtiar untuk mencari rezeki. Ar-Razzaq. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Mengamalkan Ar-Razzaq, apakah kita supaya jadi orang kaya, apakah kita berzikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, dibaca 1000 kali nanti jadi orang kaya? Apakah seperti itu? Kalau percaya atau tidak teman-teman, banyak loh masyarakat yang kalau dikasih amalan kayak gitu mau gitu. Bapak Ibu banyak utang ya, kurang duit ya, mau jadi orang kaya mau. Baca ya Razzaq 1000 kali setiap hari, nanti jadi orang kaya. Karena arti ya Razzaq itu wahai zat yang memberikan rezeki, nanti Allah kasih rezeki. Itu kalau orang yang tidak berakal sehat mau itu. Wah ini hebat ini, subhanallah. Padahal landasan ilmiahnya tidak ada. Bahkan itu adalah buatan-buatan ustaz, kreasi-kreasi ustaz gitu. Bacakan ya Razzaq 1000 kali nanti jadi orang kaya, kreasi ustaz. Dasar untuk kita meyakininya itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan itu banyak dalam kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan Ar-Razzaq? Pertama, cara mengamalkan Ar-Razzaq adalah kita memanggil nama Allah ketika kita berdoa. Menjadikan Ar-Razzaq sebagai tawassul ketika kita berdoa. Surat Al-A'raf Allah berfirman,
walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama yang baik itu. Aisyah mengatakan Rasulullah kalau berdoa menyebut-nyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Allah, Allahumma rzuqna, Allahumma ighfirli. Menyebut-nyebut nama Allah. Menyebut-nyebut nama Allah adalah tawassul ketika berdoa. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Ya Razzaq urzuqna. Itu cara mengamalkannya. Bertawassul dengan nama Allah ketika berdoa. Dan itu difirmankan oleh Allah. Allah punya nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama itu. Karena menyeru nama Allah termasuk tauhid. Dan menyeru nama kepada selain Allah termasuk syirik. Ya fulan, ya syekh ini, ya syekh itu. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, lindungi kami. Menyeru kepada selain Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyeru kepada selain Allah. Dalam surah Al-Jin, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyeru Allah seiringan dengan itu kalian menyeru yang lain. Ya fulan, ya syekh ini, ya ini habib ini, segala macam. Wal iyadu billah. Maka mengamalkan Ar-Razzaq, pertama kita berdoa kepada Allah dengan menyeru nama itu. Dalam doa ya, dalam berdoa. Kemudian yang kedua, mengamalkan Ar-Razzaq bahwa kita minta rezeki kepadanya. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Bagaimana cara mengamalkan Ar-Razzaq? Kita minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ya Allah, hamba meminta kepada engkau rezeki, ya Allah. Anugerahkan kepada hamba, ya Allah, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang mengantarkan kami kepada surga-Mu, ya Allah. Nah, boleh kita meminta kepada Allah rezeki, dan itu adalah bentuk daripada mengamalkan Ar-Razzaq. Bentuk daripada mengamalkan Ar-Razzaq. Meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengamalkan Ar-Razzaq? Mengamalkan Ar-Razzaq dengan keyakinan bahwa tidak ada yang lain yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak kandung kalian, karena kalian khawatir mereka makan satu tempat dengan makanan kalian. Artinya, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian, dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Banyak orang tua kadang-kadang meleset keyakinannya bahwa orang tua yang memberikan rezeki kepada anak, bahwa orang tua yang memberikan makan kepada anak, padahal Allah, orang tua itu cuma perantara. Jadi 3 cara mengamalkannya, di antaranya pertama tadi menyeru nama Allah menyeru nama Ar-Razzaq ketika berdoa. Kedua, meminta kepada Allah rezeki, dan yang ketiga berkeyakinan hanya Allah yang memberikan rezeki dan tidak ada yang lain. Itu cara mengamalkan Ar-Razzaq. Bukan kita nyanyi-nyanyikan ya Razzaq, ya Razzaq. Kayak kita panggil-panggil ya Razzaq, ya Razzaq macam itu. Marah tetangga kita namanya Abdul Razzaq. Pokoknya kita panggil Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, tetangga kita namanya Abdul Razzaq. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Tidak dinyanyi-nyanyikan ya Razzaq, ya Razzaq, tidak dibaca-baca. Karena dasar pengamalannya tidak ada seperti itu. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dasar pengamalannya tidak ada semacam itu. Dasar pengamalannya memang lafaznya baik, bagus, nama Allah yang mulia, tetapi dasar pengamalannya tidak ada. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian dalam masalah rezeki, Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki, Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Bahwa tujuan Allah memberikan kepada kita rezeki dengan satu tujuan yang utama. Tauhid ini ya. Bahwa Allah memberikan kepada kita rezeki
agar kita mengibadahinya. Tujuan rezeki itu adalah agar kita beribadah kepada Allah. Kita punya baju, kita punya celana. Tujuannya apa? Nutupin aurat. Ibadah nutupin aurat itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah para perempuan itu membuka perhiasan-perhiasan mereka, aurat-aurat mereka, kecuali sesuatu yang tampak dari diri mereka, yaitu wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Kita pakai pakaian rezeki, kita memakai rezeki pakaian tujuannya untuk menutup aurat, mengibadahi Allah. Allah kasih kita rezeki harta banyak untuk bersedekah, untuk naik haji dan lain sebagainya, mengeluarkan zakat, memberikan fakir miskin dan begitu seterusnya serta begitu seterusnya. Intinya bahwa tujuan Allah memberikan kepada kita rezeki adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Kemudian menjadi catatan bagi kita semua. Mohon maaf, ini sebagai bentuk meluruskan kesalahan yang fatal dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, bahwa Ar-Razzaq adalah salah satu di antara nama dan sifat Allah. Dikatakan nama dan sifat karena Allah memiliki nama, terkandung di dalamnya sifat. Ini akidah. Barang siapa yang tidak meyakininya, berarti dia telah mengingkari butir-butir akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sayang, sebagian besar kaum muslimin terutama di Indonesia keliru dalam memahami akidah, tauhid, nama dan sifat Allah. Di mana letak kekeliruannya? Bahwa sebagian besar kaum muslimin membatasi sifat-sifat Allah dengan batasan yang sedikit. Kalau di Indonesia berapa jumlah sifat Allah? 20 cuma. 20. Sifat Allah 20. Wujud, qidam, baqo. Ya itu yang kita hafal dari kecil kan? Dari kita SD dulu sampai nyanyi-nyanyi itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalaf dan seterusnya. Mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sami'un, basirun dan seterusnya itu. Kalau memang sifat Allah 20, Ustaz tanya, apakah Ar-Rahman nama Allah? Ya. Apakah Ar-Rahim nama Allah? Nama Allah. Ya. Apakah Allah tidak memiliki sifat Maha Pengasih? Allah punya enggak sifat pengasih? Kalau antum jawab punya, tidak terdaftar dalam 20 tadi. Kalau acuannya yang 20 tadi, Allah enggak punya sifat pengasih. Makanya Ustaz katakan, yang 20 itu adalah kekeliruan yang besar. Kalau misalkan sifat Allah cuma 20, berarti Allah tidak memiliki sifat pengasih. Allah tidak memiliki sifat penyayang. Allah tidak memiliki sifat penerima taubat. Itu cuma sekedar nama, At-Tawwab, sekedar nama, dan Allah tidak memiliki sifat untuk menerima taubat. Ini rusak, bahaya. Kalau manusia, teman-teman sekalian, kalau manusia terpisah dari mereka nama dan sifat. Ustaz seminggu sekali masuk penjara. Pra-pandemi, penjara lapas Pak Ju. Banyak kawan-kawan kita di sana namanya yang bagus-bagus. Ada yang Muhammad, macam-macam. Muhammad itu namanya siapa? Apa artinya? Orang yang terpuji. Tetapi
nama manusia tidak menunjukkan sifatnya. Ini makhluk. Ada namanya Hasan, ada namanya Muhsin, misalkan Muhsin orang yang baik, tetapi kelakuannya tidak baik. Itu manusia. Itu manusia. Dia memiliki nama yang baik, tapi namanya tidak menunjukkan sifat. Kalau Allah berbeda dengan manusia. Kalau Allah berbeda, mukhalafatun lil hawadits, menyelisihi makhluk. Kalau Allah punya nama yang baik dan di dalam namanya itu terkandung sifat yang sempurna. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya nama Ar-Rahman dan Allah memiliki sifat Rahman. Allah memiliki nama Maha Pengasih dan Allah memiliki sifat Pengasih. Begitu seterusnya. Dan Syekh Muqbil Abu Abdurrahman Al-Wadi'i berkata bahwa wajib bagi setiap muslim meyakini dan mengimani sifat Allah sepanjang yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan sepanjang yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Haram bagi kita membatasi nama dan sifat Allah sebanyak 20. Haram bagi kita membatasi sifat Allah cuma 20. Haram hukumnya. Sebanyak apapun yang dijelaskan oleh Allah sifat-sifatnya dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka sebanyak itulah yang kita wajib imani. Tidak boleh kita batasi menjadi 20. Tidak boleh kita kurang-kurangkan. Maka di antara nama Allah dan sifat Allah yang mulia adalah Ar-Razzaq. Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Nah, di dalam Ar-Razzaq ini terdapat pentauhidan kita kepada Allah, yaitu apa? Meyakini Allah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan ini wajib kita tanamkan, sehingga dampaknya apa? Dampak orang yang memiliki tauhid yang kuat dalam masalah Ar-Razzaq. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang memiliki keyakinan yang kuat dalam masalah Ar-Razzaq, dia yakin Allah yang memberikan rezeki dan tidak ada yang lain, maka dia tidak akan menggantungkan harapannya dan tidak akan menduakan hatinya kepada selain Allah. Dia hanya berharap kepada Allah saja. Dia akan hanya berharap kepada Allah semata. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki, maka dia akan meminta kepada Allah. Nah, cuma akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dalam masalah rezeki wajib disertai dengan ikhtiar. Kalau tidak, maka jatuh dalam akidah sufiyah. Akidah sufiyah, mereka cuma sekedar yakin saja, tidak mau berikhtiar. Makanya kan ada kelompok-kelompok yang meninggalkan anak istrinya dalam keadaan tidak dikasih bekal. Suaminya tidak bekerja, dia pergi kemana-mana berdakwah, kemudian anak dan istrinya ditinggalkan begitu saja tanpa bekal. Kenapa? Karena dia yakin Allahur Razzaq, Allah yang nanti ngasih rezeki. Nah, ini pemahamannya keliru juga. Memang kita yakin Allah yang ngasih rezeki, akan tetapi wajib diiringi dengan ikhtiar. Kalau seandainya para suami memiliki tauhid yang kuat, tetapi tidak dengan pemahaman yang benar, yakin Allah yang memberikan rezeki, kemudian tidak mau menjalankan kewajibannya berikhtiar, maka yang ribut siapa? Yang ribut mak-mak, lakinya tidak galak pegawai lagi. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki. Allah yang. Jadi ini adalah pemahaman yang keliru. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an, maka kita wajib meyakini dan mengimani Allah menciptakan kita dan Allah memberikan kepada kita rizki. Kemudian dalam masalah Ar-Razzaq, dalam masalah rezeki, nah ini ya, orang yang benar pemahamannya serta kuat keyakinannya dalam masalah rezeki, dia tidak akan takut miskin. Orang yang kuat keyakinannya
benar pemahamannya dalam masalah rezeki, dia tidak akan takut miskin. Kenapa? Karena dalam permasalahan rezeki, pertama telah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk, bahkan binatang melata sekalipun, ditanggung oleh Allah rezekinya. Tidak ada yang sia-sia. Jadi, kenapa kita takut miskin sedangkan kita telah dijamin oleh Allah rezeki? Maka orang yang takut miskin adalah orang yang tidak mantap tauhidnya dalam masalah rezeki. Kalau ada orang takut miskin, berarti dia tidak mantap rezeki. Tauhidnya dalam masalah rezeki. Takut miskin berarti dia tidak mantap keyakinannya dalam masalah rezeki. Jangankan manusia, cacing di tanah pun dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kalau seandainya hewan-hewan dijamin oleh Allah rezekinya, lalu bagaimana dengan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah? Tentu lebih dijamin lagi oleh Allah dalam masalah rezeki. Kemudian yang kedua, orang yang mantap keyakinannya dalam masalah rezeki dan dia tidak takut miskin adalah dengan alasan bahwa setiap rezeki kita ini sudah dijatahkan oleh Allah. Setiap rezeki kita ini sudah dijatahkan oleh Allah. Itu bermula ketika kita berada di alam janin, masa 4 bulan penciptaan manusia, dan itu diutus oleh Allah malaikat, nafakha fihi ruh, kata Rasulullah. Allah utus kepada mereka malaikat, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dituliskan 4 perkara. Di antaranya adalah perkara rezeki. Jadi bagaimanapun seseorang itu mencari rezeki, jungkir balik dia mencari rezeki, pontang-panting cari rezeki, kalau seandainya telah dijatahkan oleh Allah misalkan 10 juta, 10 juta itulah yang dia dapat, tidak lebih. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi ingat bahwa tetap kita wajib menjalankan ikhtiar. Itu kewajiban, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah tauhid, yaitu meyakini Allah sang pemberi rezeki dan meyakini Allah sang pencipta. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'ah, kemudian dalam masalah tauhid ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah memudahkan kita untuk mentauhidkan Allah dengan cara Allah mengirim kepada kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengibadahi Allah, sehingga kita bisa mentauhidkan Allah dengan cara yang benar. Demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, tidak akan benar ibadah seseorang apabila ibadahnya tidak sesuai dengan cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama sepakat bahwa syarat mutlak diterimanya amalan adalah standarisasinya ibadah Rasulullah. Mau sholatnya, mau puasanya, mau zakatnya, mau apa saja, apabila menyelisihi ibadah Rasulullah, tertolak. Difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul, menyelisihi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, barang siapa yang menyelisihi rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah sampai kepadanya keterangan, padahal sudah sampai kepadanya penjelasan, padahal sudah sampai kepadanya dalil, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang yang beriman, ai as-sahabah. Surah An-Nisa ayat 115, al-mu'minin oleh Imam Ibnu Katsir dimaknai dengan sahabat. Tidak mau mengikuti sunnah dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah?
wa nuslihi jahannam, maka akan kami tempatkan mereka, siapa yang menyelisihi Rasul, kami tempatkan mereka dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, tempat yang paling buruk. Maka teman-teman sekalian, dalam kita mentauhidkan Allah, dalam kita mengibadahi Allah, permasalahan razak, dalam permasalahan al-khaliq, Allah menciptakan dan Allah memberikan rezeki, mesti sesuai dengan tuntunan. Mesti sesuai dengan tuntunan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kalau seandainya terlebih dan kurang, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kita persilahkan. Dari adik-adik, silakan ajukan. Boleh melalui lisan, tulisan, atau juga melalui WA 0812 7972 6737. Bisa melalui WA. Oh iya, kalau kita meninggal dunia itu kan 3 yang kita bawa tadi. Ya. Salah satunya doa anak soleh. Ya, kita sebagai anak ini doa yang seperti apa yang terbaik buat orang tua kita? Ya, barakallahu fiik. Bakti kita kepada kedua orang tua. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Dijawab oleh Rasulullah ada 4 amalan. Ini untuk yang bertanya tadi ya? Iya Pak. Iya, insyaallah langsung nanti. Ada 4 amalan yang menjadi bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, as-salatu alaihima, menyolatkan jenazah orang tua yang sudah meninggal. Itu bentuk bakti kita kepada mereka. Kita dihitung orang yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal apabila kita ikut menyolatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istighfar lahumma, mendoakan orang tua. Doa yang bagaimana? Doa ampunan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Ini doa yang paling luar biasa untuk kedua, dan ini dihitung doanya sampai. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, doa waladin saleh, doa anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ingat, mohon maaf betul. Sebahagian saudara-saudara kita mendoakan orang tuanya bayar ustaz. Ini tidak benar. Datangkan ustaz, bayar, doakan orang, tidak benar. Anak yang soleh. Kemudian mohon izin, doakannya itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali, tapi doanya setiap hari. Karena ketika kita berdoa, pahala itu mengalir. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika baca doa itu, pahala langsung mengalir. Ketika itu juga, kalau kita tahu setahun sekali dapatnya. Bakhil, setiap hari, setiap sholat, setiap kita ingat doakan, dan itu menjadi pahala. Ya, maksud daripada pahala yang mengalir itu maksudnya kalau kita masih hidup, kita kan bisa sholat, dari sholat kita dapat pahala. Kita sedekah, dari sedekah kita dapat pahala. Kita zakat, dari zakat kita dapat pahala. Kalau kita sudah meninggal kan tidak bisa lagi sholat kan? Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, sehingga kita tidak dapat pahala. Cuma ada pahala yang tetap mengalir. 3 kata Rasulullah. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Doa anak yang soleh itu walaupun orang tua kita sudah meninggal, maka pahalanya tetap berjalan terus. Jadi itu doanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ustadz yang dipanggil-panggil itu kebanyakan doanya panjang-panjang, macam-macam doanya. Doa
Doa makan baca juga laju, doa Yusuf Zulaikha laju juga, enggak masuk kan di situ. Doa pindah rumah laju juga, itulah doanya kan. Padahal iya laju kan loh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, doa laju nak makan itu. Doa nak makan itu pun doanya lemah. Hadisnya lemah itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu hadisnya lemah. Yang kuatnya bismillah. Rasulullah bersabda, "Ya gulam, sambillah kul biyaminik." Wahai anak, sebut nama Allah dan makan dengan tangan kanan. Bismillah. Ya kira-kira seperti itu Allah Nabi SAW. Jadi doanya setiap hari, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ada dua amalan lagi. Tadi kan menyolatkan, mendoakan. Kemudian ada dua amalan lagi. Yang keduanya ini adalah pertama menjalankan wasiat orang tua selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalkan diwasiatkan apalah gitu ya, diwasiatkan bertakwalah kepada Allah, itu wasiatnya misalkan. Nah, sudah, kita wajib bertakwa kepada Allah karena perintah Allah dan karena menjalankan juga wasiat orang tua. Wasiat orang tua wajib dijalankan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, yang keempat, nah ini penting ini ya, menyambung tali silaturahim orang tua, kerabat orang tua, kerabat, kawan-kawan, dan pokoknya teman sejawat. Kita menjadikan kawan-kawan orang tua kita itu kedudukannya semulia orang tua kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, seperti itulah kita memperlakukan kawan-kawannya, kerabat-kerabatnya. Nah itulah bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Langsung diterima ya. Ya, masih ada pertanyaan? Ada dua penanya lagi dapat USB lamp, lampu darurat. Silakan pakai kertas, nggak masalah kalau ada yang pakai kertas. Ya. Bagaimana dalam agama? Yo, bagaimana caranya mencari rezeki sesuai dengan tuntunan? Masya Allah ya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, jazakallah khairan. Langsung dapat ini ya. Nah, tolong sama kasih om itu, om yang baju putih itu. Ya. Kalau dalam masalah mencari rezeki, yang paling penting dan yang paling pokok adalah yang halal. Itu yang sesuai tuntunan. Jadi kaidahnya umum dia. Kaidahnya umum adalah yang halal. Barangkali dengan jasa. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis itu oleh Ustaz Sufik 3 yang memang termaktub dalam secara syar'i 3. Pertama, jual beli. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang berjual beli. Yang kedua, bercocok tanam. Karena cocok tanam ini ada dalam fikih zakat penghasilan, zakat tani, zakat hasil bumi. Kemudian yang ketiga, berternak. Ini adalah di antara 3 corong rezeki yang paling besarnya adalah jual beli. 3 corong rezeki. Akan tetapi dalam agama kita dibolehkan apa saja, yang penting halal. Yang penting halal. Nah, kemudian nanti misalkan dalam bercocok tanam, atau misalkan dalam berternak, atau misalkan dalam berjual beli, ada fikihnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya mencari rezeki sesuai dengan tuntunan? Adalah misalkan kalau jual beli, kita mengikuti cara jual beli yang dibenarkan oleh syariat sesuai dengan fikihnya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi boleh apa saja, akan tetapi dengan cara yang halal. Kemudian pertanyaannya, Bismillah, afwan Ustaz, ana terus berdoa dan bentangkan usaha ikhtiar saat ini. Ana mau bayar hutang-hutang ana, mau jual rumah, tapi belum juga terjual. Hati ana jadi risau. Apakah ini termasuk rusaknya keyakinan ana bahwa Allah Azza wa Jalla Maha pemberi rezeki? Barakallahu fiik. Subhanallah ya.
Semoga Allah memudahkan urusan saudara kita yang bertanya. Yassarakallahu lakal amr wa waffaqakumullah. Jadi setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar, sempurna doanya, sempurna ikhtiarnya, ya, mau bayar utang, qadarullah belum terbayar-bayar, jual rumah belum terjual-jual, ya. Kemudian hati ana jadi risau, apakah ini bisa merusak keyakinan? Insya Allah ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Sepanjang dia meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Cuma di sini ada yang kurang dalam masalah rezeki. Selain kita berdoa dan berikhtiar, maka kita sempurnakan doa dan ikhtiar itu dengan tawakal. Tawakal itu setelah kita berdoa kepada Allah dan setelah kita berikhtiar. Maka ini insya Allah keyakinannya tidak rusak, insya Allah tidak rusak, tetapi tidak sempurna doa dan ikhtiarnya. Yaitu apa? Tawakal itu apa? Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyempurnakan doa dan ikhtiar. Bahwa setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar, lalu Allah menentukan sesuatu yang lain, maka kita bertawakal. Maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah serta urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali seperti itu. Insyaallah tidak merusak keyakinan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar ketika kita berdoa harus mendoakan kebaikan terlebih dahulu untuk kita, baru berdoa orang lain? Jazakallahu khairan. Benar. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dulu dari api neraka, baru keluarga kalian. Dalam masalah akhirat, kita wajib mendahulukan dalam masalah akhirat, kita wajib mendahulukan diri kita dulu. Masalah akhirat, ya, wajib kita mendahulukan. Makanya kata Ustaz Syafiq Basalamah, kalau misalkan kita masuk masjid, jangan persilahkan orang saat pertama. Persilahkan diri kita sendiri dulu. Silahkan diri kita dulu, baru silahkan orang lain. Ini akhirat nih, antum kok nolak pahala yang lebih besar saf yang pertama itu, kok kasih orang? Jangan, kasih kita dulu, ya. Persilahkan diri kita dulu, baru orang lain. Ya, masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia boleh dahulukan orang lain. Ini namanya ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain boleh kalau dunia. Kalau masalah akhirat, dulu Rasulullah mengajak bersedekah. Siapa yang duluan sedekah? Rasulullah yang duluan sedekah. Artinya kita mendahulukan yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu benar, jawabannya benar. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang memakai pakaian seperti lelaki walaupun di rumahnya? Kalau pakaiannya adalah pakaian khas laki-laki, maka tidak boleh, terkena laknat. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "La'anallahu al-mutashabbihat birrijal." Allah melaknat perempuan yang menyerupai dirinya seperti laki-laki. Dan begitu juga sebaliknya. Para ulama hadis menyebutkan penyerupaan itu macam-macam. Dari gaya bahasa, dari gaya bicara, dari suara, dari gerak-gerik. Ya, kan banyak laki-laki bertulang lembut dan laki-laki pinky. Ini tidak benar, ini dilaknat oleh Allah. Kaum Nabi Lut itu mengundang azab Allah itu. Kaum Nabi Lut. Jadi dilaknat oleh Allah. Jadi tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik itu bajunya, pakaiannya, cara bicaranya, kecuali misalkan pakaian itu multifungsi. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tidak masalah. Tapi kalau pakaiannya itu khas laki-laki tidak boleh. Ya, paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri sudah kenal sunnah? Ini banyak kasus istri.
Nanti istri, ibu-ibu kirim pertanyaan, nanti kasus-kasus suami. Pak Ustaz, suami ini sudah malas bekerja dan malas-malasan. Akhirnya juga balas-balasan pertanyaannya. Seorang istri sudah kenal sunnah, bahkan rajin amalan sunnah seperti puasa sunnah dan lainnya, namun kurang dalam urusan rumah tangganya seperti urusan dapur dengan alasan karena tidak biasa, kurang biasa, dan karena ia juga membantu tambahan ekonomi suaminya. Barakallahu fiik. Dalam kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan, landasan keharmonisan rumah tangga itu diantaranya ya, selain didasari dengan akidah, ilmu, ketaatan, ya, mengetahui kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing, menyempurnakan kewajiban kita dan menyempurnakan hak dan kewajiban kita, dan begitu seterusnya. Selain itu semua, bahwa keharmonisan rumah tangga juga dilandasi dengan karakter pribadi yang syar'i. Apa itu? Diantaranya adalah lapang dada dan sabar. Baik itu suami ataupun istri wajib ekstra sabar, baik itu suami ataupun istri. Kenapa? Pasti pasangan itu ada kelebihan, ada juga kekurangan. Pasti tidak ada yang sempurna. Ada suaminya yang bagus dalam masalah A, kurang dalam masalah B. Istrinya juga, ya, istrinya juga kadang-kadang istrinya ada istri yang pintar, gitu ya, pintar ngutang misalkan, ya, dan lain sebagainya, ya. Banyak potensi-potensi yang seperti itu. Maka bagaimana caranya? Itu kembali kepada karakter pribadi. Sabar dan lapang dada, itu obatnya, itu obat. Misalkan istri kita, alhamdulillah, istri kita membantu kita dalam masalah ekonomi, apalagi ekonomi kita kurang. Kalau ekonomi kita cukup, Ustaz sarankan istrinya jangan bekerja, apalagi kalau bekerjanya keluar. Kalau bekerjanya di rumah, menjahit, jualan online, tidak masalah, silakan. Tapi kalau istrinya keluar rumah, bekerja di luar rumah, sedangkan penghasilan suaminya cukup, disarankan jangan. Karena sudah banyak sekali orang-orang yang konsultasi dengan Ustaz, masalah rumah tangga berawal dari istri keluar rumah. Banyak sekali. Banyak yang curhat ke Ustaz, gini. Ada juga yang macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Nah, intinya ketika suaminya tidak mampu, kemudian istrinya membantu, dan memang banyak terbengkalai pekerjaan dapur, memasak dan segala macam, maka mesti seorang suami berlapang dada, bersabar, dan berterima kasih kepada istrinya, ya. Alhamdulillah istrinya ikut membantu mencari ekonomi. Kalau seandainya tidak bertentangan dengan syariat, misalkan keluar rumah membuka aurat dan lain-lain, intinya selamat dalam pekerjaannya, selamat, tidak ada yang bertentangan, ya, kita berterima kasih, alhamdulillah. Kemudian ada pun kekurangannya kita maklumi. Karena kalau seandainya kita, mohon izin ya, siapapun kita termasuk Ustaz, kalau seandainya kita lebih mudah melihat kekurangan istri, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Istri juga akan mudah mencari kesalahan dan kekurangan kita. Tapi kalau seandainya banyak kekurangan istri kita maklumi, dan begitu juga akan sebaliknya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan ke kita itu sesuai dengan apa yang kita amalkan. Kita berlapang dada ke istri kita bersabar terhadap istri kita memaklumi istri kita, maka secara otomatis pun akan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Jadi kepada yang suami atau kepada istri, hendaknya saling bersabar dan berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang memiliki nama yang mencontoh nama dan sifat Allah seperti Razak, nah itu yang tadi ya, Rahman ataupun selainnya, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Seseorang namanya Rahman, seseorang namanya Razak,
seseorang namanya Jabbar, tidak boleh. Wajib diikuti dengan Abdun. Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, nama yang terbaik itu adalah nama yang diawali dengan Abdun. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Jabbar, Abdul Rahim, ya, dan begitu seterusnya. Abdullah hamba Allah, Abdul Rahman hamba Allah, Abdul Rahim hamba Allah, itu nama-nama Allah semuanya. Ya, tapi kalau menamakan seseorang, siapa namanya? Siapa namanya? Nama saya Allah, Pak Ustaz. Tidak boleh namanya Allah. Oh, Allah namanya. Sama halnya dengan seseorang mengatakan siapa namanya? Nama saya Rahim, Rahman. Berarti dia menamakan dirinya dengan nama Allah, Rahman. Allah, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya? Rabbi itu juga. Rabbi, Tuhan, tidak boleh. Yang menunjukkan nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Abdul itu hanya disematkan kepada Allah ya. Kalau kepada yang lain tidak boleh. Ada yang namanya Abdul Roni, Jalan Abdul Roni. Itu tidak boleh itu. Hambanya Roni. Roni itu siapa Roni? Roni. Ada namanya Abdul Hanif, Abdul Rasul. Kalau di Mesir ada namanya Abdul Rasul, hambanya Rasul. Boleh juga. Harus hamba itu setelahnya nama Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang harus saya lakukan bila ada salah satu teman saya yang berbuat maksiat, kemudian saya mengingatkannya tetapi dia malah mencaci dan berkata sok alim kepada saya? Ketika kita mendapat nasihat lalu kita marah, maka ini adalah termasuk sifat orang sombong. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Ketika seseorang diberikan kepadanya nasihat bertakwalah kepada Allah, kemudian dia merasa sombong,